Episode 2186 Pindahkan Kaisar. Myriad Daoxian Mang prasejarah menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, sekali lagi menghancurkan langit berbintang itu setiap jengkalnya, dan dunia terkejut melihatnya. Bahkan seorang kaisar semu puncak akan langsung meledak menjadi abu. Sangat disayangkan bahwa Hong Huang masih selangkah terlambat. Meskipun itu adalah pengetahuan, dia gagal mengenai Ye Chen. Pada saat itu, Ye Chen melarikan diri ke lubang hitam angkasa lagi. Sialan, raungan Hong Huang mengguncang langit berbintang. Berapa kali mereka tidak bisa menghentikannya, sangat memalukan, sangat memalukan. Lihat, Lao Qi punya banyak cara untuk menyelamatkan nyawanya. Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet. Kita harus membuka segel mata reinkarnasi, sehingga kita dapat melakukan Dao of Heaven lagi, jika tidak, 100 nyawa tidak cukup untuk dihancurkan. Aku berkata, apakah pasukan besar mendatangi kita? Kui Niu terbatuk datar. Tanpa dia ingatkan, semua langit dan pembudidaya manusia juga melihat bahwa gelombang seperti lautan melonjak, membanjiri langit berbintang demi langit berbintang, mencoba menelannya. Bunuh, bunuh aku. Zundi Hong Huang yang marah, duduk di belakang, melambaikan pedang pembunuh berdarah, dan menunjuk ke langit dan manusia. Meskipun Ye Chen sudah pergi, tetapi Rensiu masih ada, jika Ye Chen tidak bisa dibunuh, lalu biarkan orang-orang ini menanggung amarah yang luar biasa, dan wajah ganas itu lebih menakutkan daripada iblis. Corak orang berubah, dan mereka mundur secara kolektif, tubuh mereka gemetar, itu adalah tempat prasejarah, dengan pasukan 50 juta, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, pada saat ini, pancaran cahaya langit melesat ke dalam malam, tergantung di kehampaan, dengan kekuatan kaisar yang ekstrim mekar, dan hukum kaisar menggantung, seberat gunung, menekan keabadian, menghancurkan seluruh langit berbintang, dan berdengung gemuruh dan bergoyang, seperti matahari, membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Pedang Suanyuan. Pria prasejarah yang bergegas maju berhenti tiba-tiba, memutuskan bahwa jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan dihancurkan menjadi abu terbang oleh senjata kekaisaran. Kegilaan untuk malapetaka belum berakhir, beraninya kamu memindahkan tentara kaisar dengan gegabah. Kaisar Zun Hong Huang membunuhnya, mata merahnya terfokus pada Dong Huang Taixin, jelas bahwa orang yang mengorbankan pedang Suanyuan adalah Dewi Dewa. Kunlun. Terhadap pertanyaan Hong Huang, Dong Huang Taixin hanya mengangkat bahunya dengan santai, jika kamu ingin berperang, maka kamu akan mati. Jika kamu mati lebih awal atau terlambat, kamu akan mati, jadi kamu harus membawa seseorang untuk dimakamkan bersamamu. Oke, bagus sekali. Kalau begitu mari kita berperang, Kaisar Qiongqi meraung. Undang tentara kaisar, pergi ke klan untuk mengundang tentara kaisar, dan hancurkan surga. Zun Zuntao juga seperti orang gila, dengan rambut acak-acakan, menggeram seperti anjing gila. Ayo berperang, ayo berperang. Desisan dua kuasi kaisar membuat Hong Huang tiba-tiba bersemangat. Dia mengangkat pedangnya dan melambaikan bendera perangnya, dan raungannya menjadi utuh, seperti guntur abadi, mengguncang bintang-bintang. Namun, tidak semua orang prasejarah dibutakan oleh amarah, dan beberapa orang berpikiran jernih. Dalam hiruk-pikuk Yingji 170 tahun yang lalu, lebih dari 80% kaisar semu puncak jatuh ke Yingji, dan lebih dari 60% kaisar semu puncak adalah orang prasejarahnya. Berpartisipasi dalam perang pasti akan mengganggu alam semesta, dan kaisar semu yang berada di puncak bencana semuanya akan dikuburkan tanpa kecuali. Ini jelas merupakan pukulan telak bagi Hong Huang. Lihatlah Dong Huang Taixin lagi, dia santai, berdiri dengan anggun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jika dia ingin bertarung, ayo bertarung. Meski kekuatan tempur surga tidak sebaik Hong Huang, mereka juga menderita kerugian besar dalam melawan Hong Huang. Pada saat itu, iblis surgawi akan menyerang, dan seluruh surga, termasuk klan prasejarahnya, akan dihancurkan dalam satu hari. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan Hong Huang juga harus memahaminya dengan sangat baik. Dewi Kunlun telah memecahkan toples, dan tidak rugi menyeret Hong Huang untuk dimakamkan bersamanya. Jika dia ingin mati, dia akan mati bersama. Di jalan menuju Huang Kuan, dia juga teman yang baik. Menimbang, ayo berperang, ayo berperang. Di seberang, klan Hong Huang berteriak dengan marah, menjadi semakin bersemangat, suara mereka membumbung tinggi, masing-masing melolong lebih keras dari yang lain, dapat dikatakan bahwa semangatnya tinggi, dan sangat mungkin untuk menyamakan kekuatan surga dengan satu pukulan. Lucunya, meski mereka melolong keras, tidak ada yang melangkah maju. Kaisar keluarga telah mengenalinya selama 170 tahun, tidak kurang dari 100 tahun. Orang-orang kuat dari semua klan prasejarah diam-diam mengirimkan suara, menasihati para pemimpin mereka bahwa pertempuran ini bukan hanya lelucon. Ketika kaisar dari semua ras di alam liar mendengarnya, hei, ada tangga, jadi mereka harus turun. Mereka mengatakan ingin bertarung, tetapi mereka tidak bisa benar-benar bertarung. Di antara kaisar semu puncak yang harus dirampok, kebanyakan ada tetua dan leluhur mereka. Tidak masalah jika perang dimulai. Ayo pergi. Dengan mendengus dingin, kaisar dari semua klan berbalik secara kolektif, dan secara paksa menekan keinginan untuk memulai perang.
Mereka telah menunggu selama 170 tahun, dan mereka tidak peduli menunggu 100 tahun lagi. Bertahun-tahun. Klan prasejarah yang masih berteriak-teriak sejenak, semuanya mati pada saat ini, dan mundur ke segala arah seperti gelombang laut, mengorbankan gerbang domain teleportasi, dan kembali ke rumah masing-masing. Melihat Hong Huang pergi, hati para dewa dan manusia menggantung, dan mereka benar-benar jatuh ke tanah, terlebih lagi, mereka ambruk di tanah, berkeringat deras, baru saja, mereka semua sepertinya telah melewati gerbang neraka. Pertunjukan yang bagus sudah berakhir, Dong Huang berbisik terlalu tulus, mengingat pedang Kaisar Xuan Yuan, dan mengusap tangannya untuk berkorban ke gerbang domain. Ekspresinya tidak terlalu tampan, dan perjanjian gencatan senjata sudah tidak berguna. Perang telah berakhir dimulai. Kali ini, bisa ditunda untuk sementara, tapi tidak bisa ditunda seumur hidup. Pertempuran itu sebagian besar tidak bisa dihindari. Jika benar-benar akan berperang, dia terlalu jauh di belakang. Pertunjukan yang bagus sudah berakhir. Kaisar dan putra surga bergumam, diam-diam melihat ke arah di mana ayah dan kaisar mereka menghilang, dan setelah sekian lama, mereka tersenyum dan pergi diam-diam. Old Niu, suasana hatiku sedang baik, tolong minum hari ini. Kui Niu menepuk dadanya. Tolong pelacur. Tidak ada pelacur, Little Ape Emperor menggosok tangannya. Keluar. Ayo pergi. Nandi melirik kedua pria itu, dan yang pertama berbalik, dan semua talenta dari Xuan Huang juga mengikuti. Ketika Bei Sheng pergi, dia tidak lupa untuk melihat ke belakang dan melihat. Di Misty, sepertinya melalui ketiadaan, aku bisa melihat sosok yang menghantui mimpiku. Pertunjukan yang bagus sudah berakhir. Para pembudidaya dari seluruh dunia juga mundur dari satu sama lain, masing-masing dengan ekspresi yang belum selesai. Ketika semua orang pergi, mereka akan melirik ketiadaan, seolah-olah mereka juga bisa melihat Ye Chen, mata mereka dipenuhi dengan kagum, mendesah, terlidah, terkejut, mendesah, bersyukur, penuh emosi. Hari ini, itu benar-benar tidak sia-sia. Saya cukup beruntung bertemu dengan 32 kaisar, dan saya juga menyaksikan penaklukan yang tak tertandingi. Kaisar ke-10 Great Chu membuktikan dengan kekuatannya bahwa garis keturunan tubuh suci kuno memang merupakan mitos yang tak terkalahkan. Hal yang paling mengasyikkan adalah 50 juta pasukan berkumpul di Hong Huang, tidak hanya gagal membunuh Ye Chen, tetapi menderita kerugian besar, dan kembali ke rumah sekali lagi, dan keberadaan Ye Chen sekali lagi mengumumkan kepada Hong Huang bahwa surga tidak ada. Bukan siapa-siapa, dan ada banyak orang yang bisa mengadakan adegan itu. Saat kultivasi manusia berangsur-angsur menjauh, langit berbintang menjadi kosong, dan hanya kabut darah yang melayang di dunia yang hancur. Lubang hitam di luar angkasa masih sangat dalam dan mati, gelap gulita, dan Anda tidak bisa melihat jari Anda. Ini, tempat macam apa ini? Yang Xuan berdiri di mulut tripod, melihat sekeliling dengan ketakutan. Meskipun dia berada di tripod, seluruh tubuhnya kedinginan. Dia selalu merasa ada sepasang mata yang suram. Mata menatap-menatapnya. Lubang hitam di luar angkasa, jawab Tang Sanxiao, itu juga pertama kalinya datang ke lubang hitam, penuh dengan kebaruan, tempat ini sangat menawan, tidak ada suara sama sekali, semuanya gelap gulita di mata, jika dibiarkan di tempat ini, akan bertahan sepanjang hari terbungkus dalam kegelapan, hidup akan lebih buruk dari kematian. Dibandingkan dengan mereka, Ye Ling, Qin Xiong dan yang lainnya lebih memperhatikan Ye Chen. Ye Chen duduk bersila dengan tenang, seperti patung, tidak bergerak, di antara alisnya, kadang-kadang ada ekspresi kesakitan, dia terluka parah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, ada selokan berdarah, masih tertinggal dengan samar. Cahaya prestise kaisar, dan masih berusaha untuk membubarkannya esensinya, dan bahkan niat membunuh yang lebih dari cara kaisar, menyerbu tubuhnya, melakukan kerusakan sembarangan, dan mungkin menelannya kapan saja. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Kuali kekacauan menggantung di atas kepalanya, gumpalan energi kacau terkulai, menyelimuti Ye Chen, membantu tuannya menghapus niat membunuh kaisar. Itu juga bobrok, dan seluruh tubuhnya penuh dengan selokan, yang terbelah oleh malapetaka guntur. Ye Chen melewati malapetaka, dan itu juga melewati malapetaka. Goresannya adalah merek Dao. Pada saat ini, itu sudah menjadi prajurit suci yang agung, dan itu menjadi lebih luar biasa. Tubuh tripod besar dan berat, sederhana dan alami, dan perisai emas serta baju besi diatur sendiri. Penglihatan, halusinasi masuk suara Tao. Ji Ningsuang juga ada, masih dalam keadaan tubuh Yuan Shen, melayang tidak jauh dari Ye Chen, tidak berani terlalu dekat dengan Ye Chen, karena Ye Chen memiliki roh jahat kaisar, sangat mendominasi, bahkan jika itu adalah dia tidak berani terlalu dekat untuk dijangkau. Jiu Niang. Ye Ling menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, seperti ayah, tubuh fisik telah runtuh, bisakah kita masih membentuk kembali tubuh suci? Ya, Ji Ningsuang tersenyum lembut, dia dewa masih ada, dan sumber tubuh suci dan harta suci masih ada, dan hanya setetes darah suci yang dapat membentuk kembali tubuh emas. Itu bagus. Ye Ling menepuk dadanya yang kecil dan menghela nafas lega. Tetap di sini, jangan keluar dari kuali yang kacau. Ji Ningsuang meninggalkan sepatah kata pun, dan pergi ke kedalaman lubang hitam.
Ye Chen pergi ke lubang hitam terlebih dahulu, dan menemukan keberadaan yang mengerikan, tidak jauh. Dia ingin mencari tahu, bahkan jika dia menganggur. Setelah dia pergi, Yang Xuan dan Tang Sanxiao juga menarik kuali secara sadar, dan mereka masih aman di dalam kuali. Dunia gelap ini penuh dengan keanehan. Ayah, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Ye Ling bergumam pada dirinya sendiri. Ayo diskusikan sesuatu. Tang Sanxiao menggosok tangannya dan mendekat sambil tersenyum. Ye Ling menyipitkan mata ke arah Tang Sanxiao, dan setiap kali dia melihat senyum pria kecil gendut itu, tangannya terasa gatal. Ayo ganti tubuh kita juga. Tang Sanxiao tertawa. Ye Ling masih tidak berbicara, hanya menatap Tang Sanxiao seperti itu, pria kecil gendut itu langsung merasakan hatinya. Berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. Tang Sanxiao mengeluarkan batuk kering, dan pergi dengan malu-malu, jika tidak, dia harus dipukuli, terutama karena dia melihat Ye Chen memasuki tubuh peri, dan ingin coba tubuh seorang wanita, perasaan itu, pasti sangat indah, dan rasanya juga harus sangat lembut. Ye Ling akhirnya mengalihkan pandangannya, dan menatap Ye Chen lagi dengan mulut tripod. Kondisi Ye Chen telah meningkat pesat, setidaknya wajahnya memerah, luka dan selokan darah di sekujur tubuhnya perlahan sembuh, dan niat membunuh kaisar yang tersisa di tubuhnya telah terhapus sedikit demi sedikit. Episode 2187 Pagoda Berdarah. Lubang hitam itu sepi dan dingin, tanpa jejak cahaya. Ye Chen duduk selama 2 hari. Dalam 2 hari, semua bekas luka di sekujur tubuhnya telah sembuh, dan semua niat membunuh Kaisar Dao di tubuhnya telah musnah, selain kekurangan energi, tidak ada masalah serius. Pada hari ketiga, tas penyimpanan di sampingnya meledak, dan batu sumber dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, meledak berkeping-keping, menyemburkan esensi nyata. Api surgawi tidak menganggur, dan esensi yang dituangkan ke dalam lautan pil ditempa dan diubah menjadi mana murni. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul, menutupi tubuh Ye Chen. Oh tidak, itu adalah tubuh peri Yao Qi. Roh primordialnya masih berada di dalam benda langit, seluruh tubuhnya jernih dan bercahaya, bahkan helaian rambutnya diwarnai dengan cahaya langit, dan terkadang dia dapat melihat penglihatan Tao, yang menguraikan gambaran misterius. Pemaksaan dari Great Secret Realm juga sangat mendominasi, membuat hati orang bergetar. Sepertinya aku akan bangun. Tuan Muda Tang San melihat sekeliling, bahkan Ye Ling berpikir demikian. Namun, di bawah tatapan mereka, Ye Chen sepertinya tidak bangun, tetapi sedikit mengernyit. Dalam kegelapan, Ye Chen sepertinya telah menangkap kekuatan lain. Kekuatan itu berasal dari Yao Qi immortal fisik, misterius dan halus, terlihat samar, terjalin dengan tubuh suci dan roh primordialnya, memelihara jenis kekuatan lain, dan sebelumnya, kemunculan kekuatan inilah yang menyebabkan dia membelah 2 dewa bersembunyi. Fisik abadi dapat membantu fisik suci. Untuk membuka harta karun ilahi. Gumam Ye Chen, menyadari bahwa fisik abadi dan fisik suci di Yao Qi mungkin memiliki asal yang tidak dapat dipahami. Tapi dia belum pernah mendengar Di Huang menyebutkan masalah ini. Jika Yao Qi immortal fisik benar-benar memiliki kekuatan gaib seperti itu, tidak ada alasan bagi Di Huang untuk tidak memberitahunya. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, pikirannya kembali tenggelam dalam tubuh peri Yao Qi, mengintip misteri tubuh peri, berharap mendapatkan beberapa petunjuk. Duduk ini memakan waktu 3 hari lagi, dan Ye Ling dan yang lainnya juga menunggu selama 3 hari penuh. Ku bilang, Jiu Niangmu tidak akan tersesat. Tang Sanxiao menarik-narik ujung pakaian Ye Ling. Setelah dia mengatakan ini, Ye Ling tidak bisa menahan rasa khawatirnya. 3 hari kemudian, Ji Ningsuang pergi selama 6 hari dan belum kembali. Mungkinkah sesuatu terjadi? Memikirkan hal ini, Ye Ling memanggil Ye Chen dengan lembut, Ayah. Apakah kamu sudah bangun? Ye Chen gemetar, akhirnya membuka matanya, dan menggeliat dengan keras. Malapetaka adalah kesengsaraan, tetapi juga keberuntungan, telah membuatnya marah ribuan kali, dan membuatnya berubah menjadi nirvana lagi. Jiu Niang telah pergi selama 6 hari, tapi dia belum kembali, bisik Ye Ling. Mendengar ini, Ye Chen mengumpulkan pikirannya, bangkit secara terbuka, dan tidak mengajukan pertanyaan apapun, seperti cahaya ilahi, dia langsung pergi ke satu sisi, seolah dia tahu kemana Ji Ningsuang pergi. Untuk waktu yang lama, lautan awan ungu menarik perhatian semua orang, luas dan tak terbatas, sekilas tanpa akhir, dan itu sangat menarik perhatian di lubang hitam ruang gelap. Lautan awan sangat aneh, kabut berkumpul dan tidak menyebar, dan terlebih lagi, prestise kaisar menyebar. Sebelumnya, Ye Chen melarikan diri ke dalam lubang hitam untuk menghindari pengetahuan prasejarah, dan jatuh ke lautan awan ungu ini. Hanya dalam sekejap, dia hampir hancur menjadi abu. Terlihat betapa menakutkannya lautan ungu ini awan adalah. Ye Chen memantapkan dirinya dan berdiri di lautan awan. Dia sangat jelas tentang apa yang ada di dalamnya. Itu adalah sebuah pagoda, atau lebih tepatnya, sebuah pagoda bobrok, berlumuran darah ungu. Darah ungu segar itu bukanlah darah biasa, melainkan segumpal darah kaisar. Mungkin, justru karena gumpalan darah kaisar itulah lautan awan ini berubah, meluap dengan kekuatan kaisar yang ekstrim.
Tapi Ye Chen tidak bisa mengetahuinya, bagaimana mungkin ada senjata ajaib yang berlumuran darah kaisar di lubang hitam angkasa. Itu benar, dia menemukan senjata ajaib yang ternoda darah kaisar sekali di lubang hitam. 170 tahun yang lalu, dia bergabung dengan 6 alam manusia dan membantai tubuh kaisar ular. Kemudian, karena pertempuran 6 alam manusia, dia terlempar ke dalam lubang hitam di angkasa, dan bertemu dengan pasukan iblis. Terbang ke lautan awan merah, dan di lautan awan merah itu, ada cermin ajaib yang berlumuran darah kaisar. Dia hampir terkubur di dalamnya saat itu. Pada saat itu, hidupnya tidak akan mati, dan Jiang Taixu serta kaisar menyelamatkannya pada saat kritis. Kemudian, dia pergi ke reruntuhan Tianzun, sementara Jiang Taixu dan kaisar pergi menjelajahi lautan awan merah dan mengungkap rahasianya. Jika kaisar tidak memberitahunya nanti, dia masih tidak akan mengetahui misteri di dalamnya. Lautan awan merah. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak terkejut melihat senjata ajaib berlumuran darah kaisar? Bagian depan adalah cermin berlumuran darah, dan bagian belakang adalah pagoda berlumuran darah, yang menambah kesan misteri pada lubang hitam di ruang ini. Yang pasti darah kaisar di cermin dewa saat itu dan darah kaisar di pagoda saat ini bukan berasal dari satu kaisar agung, melainkan milik dua kaisar agung. Tiba-tiba, dia melangkah ke lautan awan ungu, yakin Jining Suang ada di dalam. Begitu dia memasuki lautan awan ungu, dia merasakan paksaan yang menakutkan, dan semakin dalam dia pergi, semakin kuat paksaan itu, atau dengan kata lain, semakin dekat ke pagoda berlumuran darah, semakin mengerikan paksaan itu, bahkan jika dia sekarang adalah orang bijak yang hebat. Apakah itu dua artefak kuasi kaisar yang tergantung di atas kepalanya, dia masih merasakan tekanan. Lautan awan berkabut, awan dan kabut sulit untuk dibubarkan, dan bahkan kesadaran spiritual dibutakan. Ketika dia mencapai 800 kaki, Ye Chen berhenti sedikit, hanya karena pemandangan di depannya berubah drastis, seolah-olah dia telah melangkah ke negeri dongeng, dengan banyak gunung spiritual, aliran yang menggelegak, diselimuti awan dan kabut, padat dan kabur, negeri dongeng subur dan subur, setiap cabang dan daun dicelup dengan cahaya peri. Ilusi. Ye Chen mengerutkan kening, lalu dengan lembut menutup matanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka dan menutup lagi, berpusat di matanya, lapisan riak tersebar ke segala arah. Namun, ilusi di mulutnya belum hilang. Negeri dongeng tetaplah negeri dongeng itu, yang sangat nyata. Yah, harus dikatakan bahwa ilusi itu terlalu mendominasi, bahkan dia tidak bisa memecahkannya. Benar sekali, ilusi di bawah sangkar darah kaisar begitu mudah dipatahkan. Berikan padaku. Ye Chen berteriak pelan lagi, asal dan darahnya bergetar bersama, dan dengan suara Daotian, dia dengan kuat mematahkan ilusi. Ilusi menghilang, dan lautan awan di depannya kembali normal. Dia akhirnya melihat Jining Suang. Dia berada di tubuh purba, dengan mata indahnya tertutup, mengambang dengan tenang, seolah-olah dia juga ditarik ke dalam ilusi, dan sulit untuk keluar. Sebelum dia bisa memikirkannya, Ye Chen maju selangkah, menunjuk ke alis Jining Suang, dan menyegelnya ke dalam Chaos Cauldron. Pada titik ini, dia melirik ke samping, melihat ke dalam, mengumpulkan kekuatan mata reinkarnasi, dan mendorong lapisan awan dan kabut, dia sepertinya bisa melihat pagoda yang mengambang melalui kehampaan. Tiba-tiba, sudut mata Ye Chen dipenuhi dengan darah, jelas, dia melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat, dan menderita reaksi darah kaisar. Kaisar Agung mengguncang orang dahulu dan bersinar hari ini, yang mana tidak kuat di alam semesta, bahkan jejak darah kaisar dapat menghancurkan kubah langit abadi, tidak semua orang bisa mengintipnya. Ayah! Ye Ling memanggil ragu-ragu. Tidak apa-apa. Ye Chen menyeka darah dari sudut matanya, dan tidak berani melangkah lebih jauh. Dia melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari lubang hitam. Meskipun pagoda yang diwarnai dengan darah kaisar adalah harta, itu pasti diambil oleh takdir. Itu tidak bisa didekati. Dia dihancurkan menjadi sampah, kecuali dia dilindungi oleh tentara kaisar, tapi sayangnya, dia tidak melakukannya. Kembali ke langit berbintang, medan bintang kosong, karena malapetaka dan perang, penuh bekas luka, hanya kabut darah yang mengambang, dan tidak akan menyebar untuk waktu yang lama. Jiwa Ye Chen keluar dari tubuhnya, dan dia mengembalikan tubuh peri Yao Qi ke Jining Suang. Tapi Jining Suang, masih belum bangun, tertidur lelap. Ye Chen berdiri diam di udara, melipat kedua tangannya, dan mengeluarkan kekuatan supernatural. Segera, jejak darah berkumpul, membentuk tetesan darah emas. Itu adalah darah suci Ye Chen. Dalam pertempuran sebelumnya, tubuh suci dihancurkan, dan hanya jiwa yang tersisa. Dia membutuhkan darah suci untuk menyusun kembali tubuh suci. Setelah mengumpulkan darah suci, dia pergi, menemukan bintang kuno yang mati, dan langsung melarikan diri ke dalamnya. Di bawah bulan, roh primordialnya bersinar dengan cahaya keemasan, menyatu dengan darah suci, dan secara bertahap membentuk anggota tubuhnya, organ dalam, dan 8 meridian. Dia memelihara darah dengan darah, dan daging mentah dengan tulang. Setiap inci berwarna emas.
Ini adalah orang bijak kuno seluruh tubuh, melihatnya secara keseluruhan, seperti selapis emas, dengan vitalitas dan darahnya yang sangat besar, menyatu dengan vitalitas yang kuat, bersemangat dan energi, dan tumbuh tanpa henti. Ini adalah proses yang panjang, dan pembentukan kembali tubuh suci berlangsung dengan tertib. Dalam sekejap, 3 hari lagi berlalu dengan tenang. Saat malam tiba, Ye Chen bangun, dan memuntahkan udara keruh yang panjang. Saat dia membuka matanya, 2 cahaya ilahi keluar dari matanya. Jika itu nyata, mereka dengan mudah menembus bebatuan, dan bahkan ruang itu terdistorsi untuk sementara waktu. Tubuh fisikku masih nyaman. Ye Chen merentangkan pinggangnya, dan ada suara berderak di tubuhnya. Basis kultivasi dari Great Saint Realm dan mana yang melonjak memberinya kepercayaan diri yang besar. Mampu menjadi kaisar semu, tentu saja, kecuali kaisar semu puncak, yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang kaisar, tidak sesederhana yang dikatakan. Di tripod, Ji Ningsuang juga bangun, melangkah keluar, pipinya sedikit memerah, dan dia memberi Ye Chen tatapan putih. Jangan menatapku seperti itu. Ye Chen terbatuk datar. Ji Ningsuang hampir tidak terhibur, jika saya tidak melihat Anda seperti itu, bagaimana saya harus melihat Anda? Saya dengan baik hati meminjam tubuh Anda, tetapi bagaimana dengan Anda? Di bawah pengawasan semua orang, mereka melakukan sesuatu agar tidak menipu menantu mereka seperti ini. Ye Chen bahkan lebih malu, dia memiliki hati nurani, dia benar-benar penasaran memasuki tubuh seorang wanita untuk pertama kalinya. Untuk menyelesaikan suasana yang memalukan, Tuan Muda Ye yang jenaka buru-buru mengubah topik pembicaraan, dan menatap Ji Ningsuang dengan ragu-ragu, dalam ingatan yang Anda warisi, Yaochi immortal fisik Anda terkait dengan Sein fisik saya. Tidak ada hubungan. Ji Ningsuang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu aneh. Ye Chen menyentuh dagunya. Ada masalah. Masalahnya serius. Alasan mengapa saya bisa membuka 2 harta suci adalah karena saya memasuki tubuh Anda, dan ada kekuatan misterius yang menariknya. Itu bisa dianggap sebagai kunci untuk membuka tubuh suci. Pintu kepemilikan dewa. Ini. Ji Ningsuang membuka mulut gioknya sedikit, yang juga tidak terduga. Ternyata Ye Chen membuka 2 dewa di langit, dan ada rahasia seperti itu. Jika Ye Chen tidak mengungkapkannya, dia mungkin belum pernah mendengarnya. Tahukah Anda bahwa memang ada semacam hubungan antara tubuh abadi dan tubuh suci? Sebaiknya aku mencari seseorang untuk bertanya, itu lebih bisa diandalkan, kata Ye Chen, mengorbankan setetes darah, yang merupakan darah Qin Mengyao, dan menyeret gadis itu dari dunia bawah. Qin Mengyao mendapatkan kembali kewarasannya, melangkah maju dan menendang Ye Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen tercengang, dia tidak tahu mengapa Qin Mengyao menendangnya, aku punya wajah yang tidak pantas ditendang. Yang ingin kamu tanyakan ada di dalamnya, ambil dan bersenang-senanglah. Qin Mengyao melemparkan slip batu giok ke Ye Chen, lalu menarik Ji Ningsuang ke samping, dan bertanya tentang Zhao Yun. Adapun mengapa dia menendang Ye Chen sebelumnya, itu karena Ye Chen terlalu tidak tahu malu. Aku menipu menantu perempuanku, bukankah seharusnya aku menendangmu? Episode 2188 Adik Laki-Laki. Terdengar suara garing, dan slip batu giok dihancurkan oleh Ye Chen. Yang tersegel di dalamnya adalah kata-kata Kaisar Huang, yang menjelaskan kepadanya asal-usul darah, dari awal kekacauan hingga zaman sekarang, cukup detail. Terutama Huang Gu Sein fisik dan Yaochi immortal fisik, Di Huang menjelaskan dengan sangat teliti. Meskipun kedua garis keturunan yang menentang surga ini tidak memiliki asal-usul, kombinasi dari roh primordial dan tubuh fisik akan menjalin semacam kekuatan misterius, yang akan mendorong pembukaan sakramen. Secara alami, ini semua adalah spekulasi Di Huang dan Hades. Hanya karena, dalam sejarah langit, belum pernah ada preseden seperti itu. Adapun apakah tubuh abadi dan roh primordial yang memasuki tubuh-tubuh suci juga akan membantu membuka harta karun ilahi, sulit bagi 2 makhluk tertinggi untuk melakukannya. Membuat sebuah keputusan. Semuanya perlu dieksplorasi oleh Ye Chen dan yang lainnya. Setelah membaca kata-kata Di Huang, Ye Chen tidak bisa menahan nafas, merasa ada begitu banyak keajaiban di dunia, jika tubuh sucinya tidak runtuh, dan jika Ji Ningsuang tidak meminjamkan tubuh fisiknya kepadanya, saya takut dunia tidak akan pernah tahu bahwa tubuh suci dan roh primordial memasuki daging tubuh peri utama, dan kejutan tak terduga. Aku harus pergi. Di sisi lain, Qin Mengyao berbisik, tubuhnya berubah menjadi abu di setiap inci tubuhnya. Ye Chen mengangkat alisnya dan cukup terkejut. Dia telah berkomunikasi dengan Qin Mengyao sebelumnya, dan dia tidak akan pernah pergi kecuali dia mengobrol dengan Ji Ningsuang selama 2 atau 3 hari. Kali ini bagus, tapi hanya 1/4 jam, jadi dia pergi sekarang. Sampai jumpa tahun depan. Pada saat terakhir sebelum kembali ke dunia bawah, Qin Mengyao melirik Ye Chen. Ini perjalanan yang bagus. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, sampai jumpa lagi di tahun lain, ini sangat sensasional, aku akan menyeretmu nanti, biarkan kamu bersenang-senang. Dengan embusan angin sepoi-sepoi, Qin Mengyao benar-benar menghilang. Pada titik ini, Ji Ningsuang memandang Ye Chen, apa yang Kaisar katakan. Ye Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya menggosok salinan kata-kata Di Huang dan meneruskannya ke Ji Ningsuang.
Ji Ningsuang membacanya, seperti Ye Chen sebelumnya, dia tidak bisa menahan nafas, ini terlalu aneh. Luangkan waktu, mari kita ubah lagi. Ye Chen tersenyum, tidak aman, kamu bisa mendapatkan banyak uang jika kamu menjadi penguasa tubuh suciku. Kembalilah ke Heng Yue untuk berubah. Ji Ningsuang berkata dengan sedih. Setelah mengatakan itu, dia naik ke langit dalam satu langkah dan langsung menuju Dacu. Untuk mengubah tubuhnya, paling dapat diandalkan untuk pulang untuk mengubah tubuhnya. Dia tidak ingin Ye Chen pergi membuat masalah setelah mengambil di atas tubuh perinya. Ye Chen tersenyum nakal, dan segera mengikuti. Pada saat ini, sinar cahaya terakhir di siang hari menghilang, dan malam pun tiba. Pada saat ini, Ji Ningsuang, yang masih berjalan dengan ringan, kehilangan langkahnya dan jatuh ke dalam kehampaan. Ye Chen mengangkat alisnya, Raja Suci Agung berada di puncak, bisakah dia tersandung di lorong? Sudah terlambat untuk mengatakannya, tetapi segera, dia terbang ke bawah seperti seberkas cahaya dan menangkap Ji Ningsuang. Ji Ningsuang akhirnya mendarat di tanah, tetapi dia terhuyung selangkah demi selangkah, pikirannya bingung, dan bahkan mata indah Ling Che menjadi kabur dan psikedelik, dan dia sedikit bingung. Dia membeku di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ekspresinya kusam, matanya kosong, dia tampak seperti boneka pada pandangan pertama, tanpa emosi. Ningsuang. Ye Chen mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan matanya. Belum lagi, itu benar-benar berhasil, Ji Ningsuang benar-benar memiliki reaksi, mata indah berlubang itu muncul kembali berkilau, tetapi kilau itu sedikit aneh. Ekspresi kusam juga memiliki emosi manusia, tidak hanya memilikinya, tetapi bibir merahnya mencerahkan ki, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang mempesona. Ye Chen terkejut, dan merasa bahwa Ji Ningsuang tampaknya adalah orang yang berbeda. Adik laki-laki ini sangat tampan. Ji Ningsuang tersenyum sedikit, dengan sedikit pesona jahat, dan mengangkat tangan gioknya dengan ringan, dan dengan lembut membelai wajah Ye Chen dengan jari gioknya, seolah mengagumi lukisan yang indah. Gulungan gambar yang indah, mata yang bersih dan indah itu, tampaknya memiliki kekuatan magis, memesona semua makhluk hidup. Lihatlah Ye Chen lagi, dengan wajah bingung, apakah ini masih Ji Ningsuang? Sejak kami bertemu di kehidupan sebelumnya, itu adalah pertama kalinya saya melihatnya begitu anggun dan mempesona, setiap cemberut dan senyumnya menawan. Aku berkata, apakah Jiun Yangmu selalu begitu provokatif? Tang Sanxiao berkata dengan heran sambil mengais-ngais mulut tripod. Ye Ling tidak berbicara, tetapi dia juga linglung. Dalam ingatannya, Jiun Yang-nya selalu lembut dan pendiam. Dia belum pernah melihatnya menunjukkan sikap seperti itu. Sekilas, dia tampak seperti muda wanita. Di bawah tatapan keduanya, tangan giok Ji Ningsuang telah berputar di belakang Ye Chen, melilitkannya di leher Ye Chen, dan menekan seluruh tubuhnya ke leher Ye Chen, bibir merahnya dekat dengan telinga Ye Chen, dan dia menghembuskan nafas. Aroma di daun telinga Ye Chen, berbisik pelan, adik, ini malam yang indah, hari yang indah, dan waktu yang romantis. Sekarang, bahkan konsentrasi Ye Chen tidak dapat menahannya. Apakah ini rayuan? Ya, ini rayuan, rayuan telanjang. Bukankah itu sedikit? King. Yang Xuan juga bersandar di mulut tripod, dan Sang Guan Jiu ada di kiri dan kanan, berbicara sialan, kedua mata besar itu menatap berputar-putar, Don jangan bicara tentang pengalaman fisik, lihat saja, kalian semua teralihkan, siapa yang membuat Ji Ningsuang terlihat cantik. Jika itu mereka, mereka tidak akan mampu menanggung janji temu. Apakah ini masih siaran langsung? Mata Tang Sanxiao juga cerah, dan dia hampir merangkak keluar, menunggu untuk melihat videonya. Gadis kecil Yeling itu juga memiliki mata besar yang begitu segar. Ye Chen akhirnya bergerak, dengan lembut mendorong Ji Ningsuang menjauh, menunjuk ke alisnya, dan menyegelnya dengan metode peri. Tubuh halus Ji Ningsuang melunak, dia pingsan, dan ditempatkan di atas awan oleh Ye Chen Ping. Keluar! Teriak Ye Chen dingin, pedang di tangannya telah berubah menjadi ilusi, dan dia menatap jiwa Ji Ningsuang. Dia paling tahu karakter seperti apa dia. Malam ini sangat aneh, itu bukan Ji Ningsuang, itu jelas orang lain. Aku akan mengatakannya saja. Bagaimana Jiun Yang bisa begitu sembrono? Ye Ling berlari keluar, meletakkan satu tangan di pinggangnya, menunjuk Ji Ningsuang dengan yang lain, dan berkata dengan kasar, siapa itu, cepat keluar. Ji Ningsuang tidak menanggapi sama sekali. Ye Chen mendengus dingin, meraih roh primordial Ji Ningsuang dengan satu tangan, dan memenjarakannya di udara kemudian, mata samsara tiba-tiba terbuka, dan dia menyipitkan matanya untuk memindai. Yang memalukan adalah dia melihat ke atas dan ke bawah belasan kali, tetapi dia tidak mengerti mengapa. Tak berdaya, dia mengirim roh primordial Ji Ningsuang kembali ke tubuh fisiknya, dan kemudian dia mencabut larangan itu. Ji Ningsuang membuka matanya, tetapi matanya penuh dengan kebencian, adik laki-laki, mengapa kamu begitu kasar? Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dengan satu jari di bibirnya dan jari lainnya memegang pedang dao, dia berputar-putar Ji Ningsuang, melihat ke kiri dan ke kanan lihat ke kanan, bagaimana situasinya, jiwa adalah jiwa Ji Ningsuang, tidak ada bentuk yang tidak normal, dan tidak ada benda asing yang jahat, mengapa dia menjadi orang yang berbeda? Skizofrenia.
Ye Ling juga menonton, mengikuti di belakang Ye Chen, mengitari Jining Suang. Seorang ayah dan anak perempuan, yang maju 2 kali dan mundur 2 kali, sungguh menarik. Adik laki-laki, mengapa kamu menatapku seperti ini? Jining Suang duduk, memiringkan pipinya, dan tersenyum pada Ye Chen. Senyumnya masih begitu mempesona, dan kata-katanya masih begitu menawan. Siapapun yang mendengarkan asteris-asteris tulang. Ye Chen menggigil, seluruh tubuhnya merinding. Itu benar, seorang gadis yang cukup serius, yang bisa menahannya ketika dia tiba-tiba membuat gelombang. Sekali lagi, dia memberlakukan larangan, menyebabkan Jining Suang yang aneh ini tertidur lelap. Ayah, bagaimana Jiuniang menjadi seperti ini? Ye Ling mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen dengan curiga. Kamu Jiuniang, kamu mungkin sakit. Ye Chen menggosok dagunya dan mengungkapkan kalimat seperti itu dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Katakan padaku, jika Jiuniang bangun saat ini, jika dia mendengarmu mengatakan itu, apakah dia akan menendangmu? Jangan membuat masalah. Dia merayuku. Dulu. Hei, gadis kecil. Kalian berdua berbicara satu sama lain, dan sudut mulut Dingzong berceloteh, apakah semua orang di keluarga ini begitu terhibur? Sambil berbicara, Ye Chen berjongkok, hanya untuk bersenang-senang, masalahnya masih perlu diselidiki, kesadarannya melayang ke tubuh Jining Suang, termasuk tubuh fisik dan roh primordial, mengintip sedikit demi sedikit. Namun, setelah melihat-lihat, saya masih tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Sepertinya aku harus bertanya pada seseorang. Ye Chen terbatuk, mengambil darah Qin Mengyao lagi, dan hendak menyeret gadis itu untuk mengobrol, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, dua makhluk tertinggi mungkin bisa. Namun, yang mengejutkannya adalah kali ini, Taoisme Kaisar tidak efektif. Tanpa sadar, dia melihat ke arah Misty, alisnya sedikit mengernyit, dan berkata bahwa jalan Kaisar ke dunia bawah tidak efektif, atau lebih tepatnya, ada kekuatan misterius yang menyelimuti dunia bawah dan memutuskan hubungan dengan langit. Pada saat ini, dia baru mengerti apa yang dimaksud Qin Mengyao ketika dia mengucapkan selamat tinggal 1 tahun lagi sebelum pergi. Dia mungkin tahu bahwa dunia bawah akan terputus dari surga, dan tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan dunia bawah dalam waktu singkat. Jadi dia mengatakan itu. Aku kehilangan rantainya pada saat kritis. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya, apakah tidak apa-apa untuk diisolasi dari surga setiap 2 hari? Kembali ke Dacu dulu. Ye Ling bertanya ragu-ragu. Pulanglah, kata Ye Chen, menyegel Jining Suang ke dalam kuali, dikorbankan ke gerbang Yu, dan langsung pergi ke Dacu memikirkannya, Dong Huang Taixin pasti punya cara, jadi bagaimana dengan gadis itu? Sangat menarik bahwa tubuh peri Yaoqi menggoda tubuh suci kuno. Di Gunung Jiming, Kaisar Ming hanya bisa menghela nafas. Meskipun dua dunia manusia dan dunia bawah telah dipisahkan, dia masih bisa melihat surga. Dia tidak melihat ke bawah sama sekali. Pada titik tertentu, dia memiringkan kepalanya, melirik Di Huang, dan tersenyum sedikit tidak normal. Yue Sang sepertinya pernah mengalami situasi seperti itu saat itu. Di Huang tidak mengatakan apa-apa, hanya batuk kering, yang dianggap menyetujui. Memang, Yue Sang di masa lalu juga Jining Suang saat ini, seolah-olah dia tiba-tiba berubah. Dia serius pada awalnya, tetapi tiba-tiba membuat gelombang, yang membuatnya lengah. Memikirkannya sekarang, dia tidak bisa menahan tawa. Siapa yang mengira bahwa permaisuri Donghua yang luar biasa akan memiliki sejarah yang begitu mulia saat itu? Bayangkan saja betapa nikmatnya pemandangan sang permaisuri membuat ombak. Sangat disayangkan generasi mendatang tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya, dan hanya mereka yang peduli yang masih menyimpan edisi kolektornya. Orang yang peduli ini, siapa lagi selain Kaisar Dunia Bawah, dia berada di dunia bawah, dia dapat melihat dengan jelas, dan dia bahkan telah mengukirnya menjadi sebuah gambar, dan dia akan mengeluarkannya untuk melihatnya di kematian. Malam. Tidak apa-apa, bagaimana mungkin Immortal Physique of Yaoqi terkena mantra terlarang matahari dan bulan? Setelah sekian lama, Di Huang berbicara lagi. Tampaknya masalahnya masih disebabkan oleh pagoda di lubang hitam, atau lebih tepatnya disebabkan oleh darah Kaisar yang ternoda di pagoda. Dalam gumpalan darah Kaisar itu, pasti ada kutukan matahari dan bulan yang tersisa. Hari ke-6, dia pasti telah jatuh ke dalam kutukan terlarang. Kaisar Ming berkata dengan santai, kutukan terlarang matahari dan bulan tidak terlihat dan tidak berbentuk, siang hari adalah milik orang normal, dan begitu malam tiba, itu adalah orang lain, itu yang ada di legenda. Kepribadian ganda. Dengarkan kamu, darah Kaisar yang ternoda di pagoda milik Di King. Kata Di Huang. Kecuali untuk Kaisar Hantu, yang akan sangat membosankan, kata dunia bawah dengan sungguh-sungguh. Di Huang menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk memarahinya. Saat ini, tubuh suci Dacheng ini telah mengambil keputusan. Ketika dia kembali ke surga, dia harus pergi ke kampung halaman Kaisar Hantu dan mengalahkan generasi mudanya satu per satu. Ini urusan, bersihkan beberapa mantra penipuan, betapa membosankannya Anda menganggur. Episode 2189 bukan masalah besar. Langit berbintang sangat luas, dan bintang yang pecah seperti debu.
Di lorong gerbang domain, Ji Ningsuang berbaring dengan tenang di atas awan, sementara Ye Chen memindahkan bangku kecil, mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, menonton tanpa menyipitkan mata, masih berpikir keras. Bagus sekali, ini ombak, pasti ada petunjuknya. Setelah dipikir-pikir, apa yang dia pikirkan masih merupakan pagoda berlumuran darah dari lubang hitam, Ji Ningsuang yang keluar dari dalam yang membuatnya sangat aneh. Aku juga pernah berada di lautan awan ungu, jadi aku tidak akan menjadi begitu bergolak di masa depan. Ye Chen bergumam, memikirkan dirayu oleh Ji Ningsuang, dia merasa aneh di hatinya. Ningsuang pasti tidak akan bisa melakukannya sesuatu seperti itu terjadi. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia meninggalkan gerbang domain, terbang ke bintang kuno, dan memasuki kota kuno. Kamu tidak melihatnya, total 32 kaisar. Mereka gagal membunuh tubuh suci. Selama bencana, dua dewa dibuka secara berurutan. Itu berlawanan dengan langit. Masih ada banjir, total 50 juta pasukan, sayang sekali untuk kembali. Di tempat kejadian, itu harus menjadi tubuh suci kuno. Tepat setelah memasuki kota kuno, Ye Chen mendengar diskusi, tidak peduli kedai teh atau anggur toko, akan selalu ada obrolan, ludah bintang air liur beterbangan di langit, dan selalu ada beberapa pendengar setia yang mendengarkan dengan iri, sayang sekali melewatkan pertunjukan yang bagus. Ayah, kamu seksi lagi. Ye Ling terkekeh. Rendah, kata Ye Chen dengan suara yang dalam, punggungnya sangat lurus, gayanya menjadi lebih baik, dia mengenakan jubah, dia berjalan diam-diam melewati kerumunan, dia bisa mendengar legendanya di mana-mana, itu menjengkelkan. Pada saat ini, langit baru menjelang fajar, dan kota kuno sudah penuh dengan orang-orang yang bergerak, berbicara dan berteriak, seolah-olah mereka tidak menyadari bahwa orang yang mengenakan jubah itu adalah Ye Chen, orang suci kuno. Segera, Ye Chen berhenti di pinggir jalan dan melihat ke restoran di seberang. Pemilik restoran adalah Yingji, seorang zundi tua dari Tian Xuanmen. Di masa lalu, ketika saya berlatih dengan Raja Orang, saya melewati tempat ini. Sudah 170 tahun, dan saya belum melewati kesengsaraan. Untungnya, nasib Kaisar Semu ini masih cukup sulit untuk tidak mati. Dengan seberkas angin musim gugur yang bertiup lembut, senja malam terakhir perlahan menghilang, dan cahaya merah pertama terpantul di timur, dan hari baru benar-benar datang. Di tengah tripod, Ji Ningsuang bangun, duduk sedikit, mengusap bagian tengah alisnya dengan ringan, dalam keadaan linglung. Jiu Niang. Ye Ling mendekat dan memanggil dengan ragu. Kenapa aku tertidur? Ji Ningsuang menjawab, masih menggosok alisnya. Ayah, Jiu Niang telah bangun dan kembali normal, seru Ye Ling. Mendengar suara itu, Ye Chen mengalihkan pandangannya dari restoran, dan melihat ke dalam Chaos Cauldron. Memang, Ji Ningsuang menjadi normal kembali. Ye Chen menyentuh dagunya, Yang Xuan dan yang lainnya juga menyentuh dagu mereka, menatap Ji Ningsuang dengan ekspresi aneh, tidak ada yang berbicara, hanya menatapnya seperti itu, pada saat ini, dia benar-benar berbeda dari tadi malam. Ji Ningsuang tertegun, mengapa kamu menatapku seperti ini? Ayo, Jiu Niang, aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Ye Ling tersenyum dan memasukkan Ji Ningsuang slip giok, yang disegel di dalamnya. Itu adalah gambar dari tadi malam. Ji Ningsuang tidak tahu mengapa, jadi dia menghancurkannya dengan ringan. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia benar-benar tercengang, menatap kosong ke pemandangan itu, ekspresinya menjadi sangat indah. Wanita yang membuat gelombang, apakah itu dia? Dia bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, sudahkah saya melakukan hal-hal ini? Saat ini, dia mengerti mengapa semua orang memandangnya seperti ini, dan ekspresi mereka sangat aneh, tidak bisakah kamu menyalahkannya? Potongan rambut yang bagus bisa ditoleransi oleh siapa saja. Dalam sekejap, rona merah di pipinya menyebar ke lehernya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan dia juga ingin mencari celah di tanah untuk masuk, itu terlalu memalukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan panik, Ji Ningsuang menatap Ye Chen, matanya yang indah berair. Aku masih ingin bertanya padamu. Ye Chen mengangkat bahunya, dan berlari untuk merayuku dengan cara yang baik. Berkat tekad tuanku, jika tidak, akan lebih memalukan untuk bangun. Dengan dialog sederhana, Ji Ningsuang menutupi pipinya, apakah saya memiliki kepribadian ganda? Bukan masalah besar untuk sakit dan dirawat, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata ini keluar, Ji Ningsuang segera bangkit, melangkah keluar dari kuali yang kacau, mengenakan jubah dan jubah hitam untuk dirinya sendiri, dan jika dia tetap di dalam kuali, dia akan sangat malu sampai mati oleh semua orang yang menonton. Setelah masuk kembali ke saluran gerbang domain, suasana menjadi sangat canggung. Ye Chen hanyalah wajah nakal, tapi Ji Ningsuang menutupi dirinya dengan erat dan menunjukkan sepasang mata yang indah. Saya yakin pipi di bawah jubah pasti panas. Memikirkan gambar itu, saya merasa malu ya, dia bisa melakukan hal-hal yang menggoda. Ye Chen sangat emosional, dan kalimat yang sama, di dunia yang luas, ada banyak hal. Ji Ningsuang dapat merayu orang, dan tidak ada yang mustahil, bahkan jika dia tidak percaya pada kejahatan. Dalam perjalanan pulang, hari lain berlalu dengan tenang.
Pada saat malam tiba, Jining Suang yang normal tidak lagi normal, dia mengangkat jubahnya dan melepas jubah hitamnya, sosoknya yang anggun, disertai dengan senyumnya yang mempesona, ditambah dengan mata indahnya yang menawan, membuat seluruh tubuhnya terangkat. Dan ke bawah, ada kekuatan sihir yang tak tertahankan, jenis yang bisa merayu jiwa. Ye Ling sangat sadar, mengambil memori Spar, dan memotret semua adegan, dan ketika dia kembali ke Heng Yue, dia juga membuka mata ibu-ibu lainnya. Melihat Ye Chen lagi, dia jauh lebih tenang. Dia pernah tergoda sekali, tapi dia bisa menutupinya. Dia langsung mengaktifkan metode peri dan menyegelnya untuk Jining Suang. Kali ini, dia tidak berencana untuk melepaskannya untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mempertahankan situasi ini setiap 2 hari. Dalam beberapa hari berikutnya, itu cukup damai. Ye Chen berhenti, dan ketika ada bintang kuno Ying Jieren, dia akan masuk dan melihat, dia tidak hanya melihat Ying Jieren dari surga, tetapi juga dari suku prasejarah. Tapi dia tidak berani bertindak gegabah untuk membunuh, karena takut mengganggu seluruh hiruk-pikuk tanggap bencana. Dengan cara ini, 9 hari berlalu dengan tenang. Dia tidak tiba di Dacu sampai hari ke-10. Setelah selang waktu 170 tahun, dia menginjakkan kaki di tanah kampung halamannya lagi. Melihat gunung dan sungai yang indah, matanya linglung. Setiap kali dia berjalan bolak-balik, itu akan menjadi 170 tahun. 70 tahun. Dengan kata lain, sudah 2 atau 3 generasi. Dibandingkan dengan langit berbintang yang luas, angin di kampung halaman saya masih hangat. Gunung, sungai, bunga, dan rerumputan semuanya baik seperti dalam ingatan. Ini Dacu. Yang Xuan dan Sangguan Jiu bersandar di mulut tripod, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kali ini, bahkan Ling Feng menunjukkan kepalanya, dan dia ingin melihat tempat seperti apa yang bisa membiakkan bakat seperti Ye Chen. Dacu, aku kembali. Qin Xiong keluar dari kuali dan berlutut dengan bunyi gedebuk, air mata mengalir di wajahnya, tersedak, reinkarnasi dulu dan sekarang, dia sudah pergi terlalu lama, dia bisa kembali ke kampung halamannya lagi, suasananya bisa dibayangkan dan tahu. Selir Yinyu melangkah maju, menyentuh Qin Xiong dengan ringan, dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini benar-benar tanah yang aneh. Saat itu, suaminya meninggal di sini dalam pertempuran. Karena itu adalah kampung halaman Qin Xiong, dia merasa sangat ramah dan akan menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Mata penuh kabut, dan Ye Ling, yang sudah 100 tahun tidak pulang, selalu ingin menangis. Jangan seperti ini, tidak baik membuat wajah menangis. Tang Sanxiao meyakinkan. Saat dia mengatakan itu, lelaki ini mencondongkan tubuh ke depan. Dia selalu mendengar dari lelaki tua itu bahwa ketika perempuan menangis, mereka membutuhkan bahu yang tebal untuk bersandar, jadi dia ingin mencobanya juga. Tapi yang memalukan adalah Ye Ling menendangnya keluar begitu dia bangun, dasar pria gemuk hitam kecil, jika kamu tidak menipuku saat itu, aku akan terjebak selama 100 tahun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen membawa Ye Ling dan Tang Sanxiao ke dalam kuali, dan langsung pergi ke Tian Xuanmen, agar Dong Huang terlalu bersimpati untuk melihat penyakit Jining Suang. Adapun Qin Xiong dan selir kekaisaran, dia tidak pernah membawa mereka pergi dan kembali setelah melalui kesulitan yang tak terhitung. Yang ingin dilihat Qin Xiong lebih banyak adalah kampung halamannya. Di malam yang sunyi, Ye Chen seperti seberkas cahaya peri, tidak pernah membuat siapapun khawatir. Ketika saya datang ke gerbang Tian Xuan lagi, para penjaga melihatnya dari jauh dan mulai memberi hormat. Pertempuran kesengsaraan suci besar Ye Chen telah menyebar ke seluruh Chu besar. Itu menarik kesengsaraan surgawi 32 kaisar, membuka harta 2 dewa, dan membunuh 50 juta tentara orang prasejarah. Itu benar-benar mengasyikkan dan memberi Dacu wajah. Ye Chen tersenyum sedikit dan melangkah masuk. Di hutan bambu kecil yang sama, Dong Huang Taixin diam-diam membuat teh, dan masih ada tetesan air kristal yang menggantung di rambutnya, sepertinya dia baru saja selesai mandi. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya harus memiliki kaki dan kaki yang lebih cepat. Ye Chen tampak menyesal. Jika dia datang lebih awal, dia mungkin masih bisa melihat adegan seks. Sosok Dong Huang Taixin masih bagus. Secara alami, dia mengatakan ini saya hanya berani berpikir dalam hati, tetapi saya tidak berani berbicara, dan saya akan dipukuli. Atas kedatangan Ye Chen, Dong Huang Taixin tidak merespon sama sekali, saatnya membuat teh, seolah berkata, sama saja denganmu atau tanpamu. Ye Chen menyadarinya, meletakkan barang bawaannya, duduk di seberang Dong Huang Taixin, dan minum teh begitu dia mengambilnya, tanpa memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Bibi Dong Huang, rindu aku. Xiao Yeling tertawa dan berlari keluar dari kuali. Tidak masalah apakah itu besar atau kecil, bagaimana kamu bisa menyebutnya Bibi? Ini bukan generasi, kata Ye Chen dengan wajah lurus. Lalu apa namanya? Ye Ling memutar matanya. Panggil aku kakak. Ye Chen menyeringai. Aku belum dipukuli selama lebih dari 100 tahun, dan tubuhku gatal lagi. Dong Huang Taixin melirik Ye Chen, sangat curiga bahwa ayah yang bau dan tidak tahu malu ini, ditambah dengan seorang putri yang aneh, adalah kolusi. Oke, berkali-kali, senioritas wanita tua saya telah turun beberapa tingkat.
Kenapa, saat aku melihatmu, Ye Chen, di masa depan, aku harus berteriak, Tuan. Tidak ada urusan. Ye Chen berdeham, dan melepaskan Jining Suang dengan jentikan tangannya. Mengapa kamu menyegelnya? Dong Huang Taixin mengangkat alisnya dengan ringan. Jining Suang, yang melihat dirinya sendiri, memiliki segel di tubuhnya, dan ada lebih dari satu segel di tubuhnya. Sepertinya dia takut Jining Suang akan lari. Ye Chen tidak berbicara, hanya melihat ke langit, dan kemudian melepaskan segel Jining Suang. Jining Suang bangun, pertama meregangkan pinggangnya, lalu memeluk leher Ye Chen dari belakang, menempelkan seluruh tubuhnya ke punggung Ye Chen. Apakah lembut? Jining Suang berbisik pelan, senyumnya masih menawan. Tidak apa-apa. Ye Chen terbatuk datar. Ini. Sudut mulut Dong Huang Taixin diluruskan. Dia pikir dia masih mengenal Jining Suang, tapi dia tidak sembrono. Mengapa dia keluar dan belajar cara merayu orang, dan dia masih harus melakukannya di depan wajahnya? Tanpa pamrih. Ye Chen menjentikkan tangannya dan menyegelnya untuk Jining Suang lagi, lalu menatap Dong Huang Taixin, seperti yang bisa kau lihat, saat malam tiba, dia sangat aneh, tapi pada siang hari tidak ada apa-apa, itu normal, agak seperti kepribadian ganda. Di mana dia memiliki kepribadian ganda? Dia jelas berada di bawah kutukan matahari dan bulan. Dong Huang Taixin menyipitkan matanya yang indah, dia tidak perlu melihat, cukup dengarkan apa yang dikatakan Ye Chen, dan dia tahu petunjuknya. N. Episode 2190 Pertarungan Ayah. Kutukan terlarang matahari dan bulan. Ye Chen sedikit mengernyit, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Mantra kuno diciptakan oleh Kaisar Qing. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, mantra ini tidak melukai atau membunuh orang, dan tidak memiliki kekuatan, tetapi merupakan kekuatan supranatural yang baik untuk menipu orang. Pada siang hari, Anda adalah seorang orang normal, tetapi begitu malam tiba, kamu menjadi orang lain. Kaisar, kamu pasti kenyang. Ciptakan kutukan yang menipu. Berani memarahi Kaisar, kamu yang pertama. Dong Huang Taixin menyesap minumannya. Teh kuno. Mendengar ini, jantung Ye Chen berdetak kencang, dan dia tiba-tiba merasa kedinginan, jadi kamu harus menjelaskan dengan jelas. Bukankah cukup hanya mengatakan Kaisar? Seluruh Kaisar, entah siapa nama Kaisar itu. Tidak ada alasan, bagaimana aku bisa jatuh ke dalam mantra ini. Dong Huang berkata terlalu tulus, dan mengisi cangkir lagi untuk dirinya sendiri, kalian berdua, apakah kalian memprovokasi keturunan Kaisar Hantu? Masalahnya seharusnya ada di sini. Ye Chen menyerahkan slip giok, dan apa yang disegel di dalamnya adalah masalah lubang hitam sebelumnya, termasuk lautan awan ungu, termasuk pagoda berlumuran darah, dan dia menggosok semua pemandangan. Dong Huang Taixin belum hancur, hanya meliriknya, dan menelan gambar di dalamnya, dan samar-samar dapat melihat pagoda yang rusak, berlumuran darah ungu, yang sangat menyilaukan. Keluarlah dari dalam, dan Ning Xuang akan menjadi aneh, tambah Ye Chen. Darah Kaisar. Dong Huang Taixin bergumam pelan, alisnya yang cantik sedikit mengernyit. Sekarang aku memikirkannya, sebagian besar darah Kaisar di pagoda adalah milik Kaisar Hantu. Ye Chen bergumam, aku juga masuk, mungkin aku tinggal terlalu pendek, jadi aku tidak diserang oleh kutukan terlarang. Nyonya. Dong Huang tidak ada kata-kata di hatinya, tetapi cahaya di matanya yang indah menjadi semakin dalam. 170 tahun yang lalu, Kaisar dan Jiang Taixu memasuki lubang hitam untuk menyelamatkan Ye Chen, dan mengeluarkan cermin berlumuran darah di cermin itu juga darah Kaisar. Di masa lalu, Tian Xuanmen telah mengintipnya selama lebih dari 10 tahun sebelum mereka mengenali darah Kaisar di cermin, milik Kaisar Ruthless. Sekarang, senjata ajaib yang diwarnai dengan darah Kaisar muncul di lubang hitam, yaitu sangat aneh. Adapun apakah itu darah Kaisar Hantu, masih perlu diverifikasi, paling tidak, pagoda yang berlumuran darah harus dibawa keluar untuk dilihat, dan perlindungan prajurit Kaisar diperlukan. Ye Chen menggosok alisnya, memikirkannya dengan hati-hati, perjalanan pulang untuk mereka berdua benar-benar penuh, di mana dia diganggu oleh karma, dan sekarang Jining Suang jatuh di bawah kutukan matahari dan bulan, dua anak yang tidak beruntung. Saudari Dong Huang, ada cara untuk mematahkan kutukan matahari dan bulan ini. Ye Ling menatap Dong Huang Taixin, matanya yang besar berkibar, dan dia tidak tahu apakah dia berpura-pura bodoh atau hanya bodoh. Manis, tak terlihat, senioritas dari talenta Chu yang hebat telah dinaikkan beberapa level dalam sekejap. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menahan keinginan untuk menjadi gila, tetapi juga berkat Ye Ling dia adalah seorang perempuan, dan jika dia laki-laki, dia tidak akan selesai tanpa menangis. Punggung Ye Chen tegak lagi. Putrinya benar-benar di jalan, dan dia telah memenangkan biografinya yang sebenarnya. Tidak masalah jika dia mengatakan itu kakak perempuan. Dengan senioritasnya, dia akan mengikutinya. Kakak Dong Huang. Melihat Dong Huang terlalu patah hati untuk berbicara, Ye Ling melambaikan tangan kecilnya. Aku akan mencari volume rahasia dan menemukan cara untuk menguraikannya, jawab Dong Huang Taixin dengan santai. Yah, aku akan kembali ke Heng Yue dulu. Ye Chen menepuk pantatnya dan bangkit. Jangan terburu-buru, ikuti aku. Dong Huang Taixin juga bangkit, dengan langkah teratai yang ringan.
Ye Chen tidak tahu mengapa, jadi dia segera mengikuti. Ye Ling tidak pergi, tetapi di hutan bambu, melihat ke sana-sini, bunga dan rerumputan peri semuanya cemerlang dan penuh vitalitas, tetapi semuanya punah dari dunia luar. Jarang datang ke sini, jadi saya harus mengambil kembali. Bahkan jika dia ketahuan, bukan dia yang dipukuli, tapi ayahnya. Ayah menolak pemukulan. Ye Ling terkekeh, menggulung lengan bajunya, dan langsung pergi ke tanaman rumput peri. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Ye Chen ketika mendengar ini, dia seharusnya sangat lega. Di sini, Dong Huang Taixin membawa Ye Chen ke istana bawah tanah. Istana bawah tanah tidak kecil, dengan radius 30.000 zang, dan agak gelap, ada lentera biru yang tergantung di udara, menyala dengan api kuno, terlihat bahwa itu adalah kaki dari lingkaran sihir. Selain itu, ada altar dengan pola ilahi terukir di atasnya, ada seseorang yang berbaring di atasnya, tertidur lelap, atau disegel, dengan penampilan seorang pemuda, sekilas terlihat familiar. Mengapa dia di Tianxuanmen? Ye Chen melangkah maju untuk melihat, dan tidak bisa menahan keterkejutannya, dia menyadari bahwa itu adalah Lin Xing, yang merupakan dewa penciptaan di kehidupan sebelumnya, seorang pria yang benar-benar kejam, menghitung tahun, keduanya telah ada selama 100 tahun. Saya belum pernah melihatnya, saya tidak dapat membayangkannya, tetapi di Dacu. Mari kita lihat dulu, kata Dong Huang dengan tenang. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melangkah ke altar, tanpa melihat ke arah Lin Xing, dia pertama kali melirik ke langit di atas. Ada sebuah pagoda yang tergantung, dengan udara abadi meluap, dan keagungan kaisar menggantung. Itu adalah pagoda Raja Abadi Kaisar Xianyu. Ye Chen tidak bisa menahan cemberut, menekan Lin Xing dengan seorang prajurit kaisar, masalah ini pasti tidak sederhana. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia membuka mata reinkarnasi, menatap Lin Xing, melalui penampilannya, dan mendekati sumbernya. Melihat ini, dia menyipitkan matanya sedikit, dan dari kedalaman roh primordial Lin Xing, dia melihat kumpulan kabut hitam tebal, bersinar dengan cahaya ajaib, dan untaian guntur dan kilat tercabik-cabik, mengikis roh primordial Lin Xing. Setan surgawi. Ye Chen menutup matanya, dan melihat ke samping ke arah Dong Huang Taixin. Lebih tepatnya, itu adalah masa yang berasal dari iblis terkutuk. Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, mengenai mengapa demikian, aku belum tahu. Tidak bisa dihapus. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Asal-usul iblis surgawi telah bergabung dengan Raja Keberuntungan Ilahi, dan untuk menghapus asal-usul iblis surgawi berarti menghapus Raja Keberuntungan Ilahi. Dong Huang Taixin berkata dengan ringan, aku memanggilmu ke sini kali ini untuk membiarkan Anda melihatnya. Cara untuk menguraikannya. Bahkan Anda tidak berdaya, apalagi saya, jika leluhur Di Huang dapat kembali, mereka mungkin dapat menguraikannya. Keluar dari Kaisar. Aku mencobanya sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, tubuh suci Dacheng yang bahu-membahu dengan Kaisar, dengan tingkat kultivasiku saat ini, masih jauh dari kemampuan untuk memindahkannya. Bahkan jika saya bisa memindahkannya sekarang, itu tidak berbeda. Itu memotong Sutian lagi, dan sama sekali tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan kegelapan. Kali ini, Dong Huang terlalu diam. Seluruh surga sedang menunggu di Huang, menunggunya untuk mengubah dunia. Namun, Ye Chen, satu-satunya yang bisa melewati Kaisar dunia bawah, tidak cukup kuat dan jauh dari memenuhi syarat untuk melewati dunia bawah. Mereka masih harus menunggu, tapi dia tidak yakin apakah surga bisa bertahan sampai Kaisar tiba. Kembali, dan Dewa Keberuntungan Wang, jika dia benar-benar dikendalikan oleh iblis, dia akan membunuhnya tanpa ragu, bukan karena dia kejam, tetapi karena dia takut akan masalah yang tak ada habisnya. Istana bawah tanah, karena kesunyian kedua orang itu, jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan, kabut, mengurung keadaan pikiran mereka berdua. Ayah, seseorang memukulku. Entah kapan, kesunyian istana bawah tanah dipecahkan oleh panggilan dari dunia luar, dan nada suaranya adalah nada suara Xiao Yeling. Hei! Ye Chen berhenti, berbalik dan berani memukul putriku, itu benar-benar berbalik melawanmu. Dong Huang Taixin mengangkat alisnya dan mengikuti. Hutan bambu saat ini benar-benar hidup, seluruh lingkaran orang tua mengelilingi Yeling, semuanya berwajah gelap, berjanggut dan menatap. Sebaliknya, Yeling mengubur kantong susu kecil dengan mata berkaca-kaca. Siapa yang memukul keluarga Kulinger? Ada kutukan yang keras, dan Ye Chen masuk dengan gada. Lalu datanglah Dong Huang Taixin. Ye Chen baik-baik saja, tetapi Dong Huang Taixin masuk dan melihat, dia tidak bisa berdiri dengan kokoh, dan hampir jatuh, melihat hutan bambunya, ekspresinya luar biasa, rumput peri yang biasanya bersinar terang, dan peri rumput yang biasanya cemerlang pada saat ini, semua bunga peri hilang melihat masa lalu, gundul apakah ini masih hutan bambu saya? Tidak ada apa-apa selain bambu. Ayah, orang-orang tua ini menggertakku. Xiao Yeling sudah bersembunyi di belakang Ye Chen, dan hanya setengah dari kepala kecilnya yang terlihat, matanya masih berlinang air mata, dan wajahnya penuh keluhan. Saudaraku, apa maksudmu? Ye Chen melihat sekeliling ke arah orang tua dengan wajah gelap. Kamu masih punya wajah untuk bertanya, apakah kamu tidak punya petunjuk di hatimu?
Orang tua itu mengutuk, menunjuk ke hutan bambu yang berantakan, "Chou-chou, kamu Chou-chou, itu milik putrimu yang berharga. Kalau begitu aku tidak peduli, menggertak putriku. Aku akan menjadi gila." Ye Chen meletakkan gada di bahunya, terlihat seperti bajingan, menggertak, hutan bambu berantakan, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Dia melihatnya pada pandangan pertama ketika dia masuk, diam-diam mengira Ye Ling melakukan pekerjaan dengan baik, begitulah seharusnya dilakukan, dapatkah orang tua ini memukul gadis kecil itu? Gadis yang baik, kamu tidak belajar dengan baik sepanjang hari, dan kamu tidak melakukan apa-apa selain sembunyi-sembunyi, bagaimana kamu menjadi seorang ayah? Tian Lao memarahi, wajahnya sehitam kok, Ye Chen terus mencuri barang-barang kembali dan sebagainya, tanpa diduga, putrinya yang berharga, tangan dan kakinya juga sangat licin, dan dia lebih baik dari biru daripada biru mengapa, saya berhutang pada Tian Xuanmen untuk mencuri. Touch, Ye Chen tidak menganggapnya serius, seolah babi mati tidak takut air mendidih. Ayo, Ye Chen, mari kita bicara tentang kehidupan. Dong Huang Taixin akhirnya berbicara, dan menyapa Ye Chen. Kamu tidak harus. Ye Chen terkekeh, berbalik dan lari. Kemana lari? Dong Huang Taixin lebih cepat, dan mengulurkan satu tangan. Ye Chen, yang baru saja berlari 2 langkah, dibawa kembali seperti ayam, dan jatuh dengan keras ke tanah. Kemudian, Dong Huang Taixin menyingsingkan lengan bajunya, dan sekelompok orang tua juga bergegas maju, dikelilingi oleh 3 lingkaran di dalam dan di luar 3 lingkaran, hidung bukan hidung dan wajah bukan wajah, dan meledak menjadi palu api. Jika Anda mengatakan itu adalah Kaisar Chu, bahkan teriakannya penuh dengan bajingan. Setelah memanjat keluar beberapa kali, dia diseret kembali, dan dia dipukuli dengan kejam setelah semuanya. Dia berpikir terlalu sederhana, orang-orang tua ini tidak tahu bagaimana cara mengalahkan Ye Ling, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan mengalahkannya, apa yang terjadi pada putrinya, terserah ayahnya untuk menderita. Lihatlah Ye Ling lagi, dia terlihat seperti orang normal, memegang tas penyimpanan, menghitung piala-pialanya, dia benar-benar anak perempuan yang berbakti, dia bahkan tidak melihat ayahnya ketika dia dipukuli, itu masih kalimat yang sama kata-kata, ayahnya menolak pemukulan, Ye Chen sudah terbiasa, dan dia sudah lama terbiasa. Inspeksi visual, ini adalah gadis yang curang. Yang Xuan di dalam kuali berkata dengan penuh arti, bahkan tidak berani menunjukkan kepalanya, karena takut terlihat oleh orang-orang tua ini, dia juga akan dibawa keluar dan dipukuli dengan kejam. Pria gendut kecil, saya menyarankan Anda untuk menemukan seorang gadis dari keluarga lain. Anda tidak bisa menyerah pada gadis ini. Sangguan Jiu menepuk Tang San Xiao dengan ekspresi serius di wajahnya. Sianggong, jika kamu menikah dan pulang, kamu akan melakukannya dicekik sampai mati di tengah malam tanpa menyadarinya. Melihat Tang San Xiao lagi, itu akan sangat menakjubkan. Bukan menyombongkan diri, pria gendut hitam kecil ini sudah siap mati demi mendapatkan Ye Ling.